Pernah nggak sih kamu ngerasa, kayaknya waktu di dalam tubuh kamu itu jalannya beda? Bukan soal jam dinding ya, tapi semacam jam internal yang detaknya itu ngikutin cerita hidup kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu misteri yang ternyata ada di dalam tiap sel tubuh kita. Pertanyaan ini kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran loh. Ada penelitian yang lagi ngehits banget yang ngebuktiin kalau ada hubungan langsung antara pengalaman kita dulu, terutama pas masih muda, sama seberapa cepat tubuh kita menua. Gini deh, kita semua kan punya tanggal lahir ya. Nah, itu namanya usia kronologis. Tapi ternyata sel-sel di tubuh kita itu punya jamnya sendiri yang disebut usia biologis. Jam ini tuh nggak berdetak per detik, tapi bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat, tergantung cara kita hidup. Dan yang paling penting, tergantung stres yang kita alami. Terus pengalaman kayak gimana sih yang bisa bikin jam tersembunyi ini lari lebih kencang? Nah, para ilmuwan udah nemuin pola-pola tertentu dari pengalaman masa kecil yang berat, yang mereka sebut sebagai ACS. ACES ini lebih dari sekedar kenangan buruk. Coba bayangin, tubuh kita punya alarm bahaya. Nah, dalam situasi ini, alarm itu kayak nggak pernah mati, nyala terus-terusan. Stres yang konstan ini bikin tubuh kita kejebak di mode bertahan hidup, yang lama-kelamaan ya mulai merusak sistem dari dalam. Coba deh lihat kategori-kategori ini. Ini bukan soal lagi sedih atau hari ini apes ya. Ini tuh jenis-jenis tekanan berat yang benar-benar memicu perubahan fisik nyata di dalam tubuh kita. Sains sekarang bahkan bisa melacak dampaknya sampai ke level sel loh. Jadi, gimana sih caranya stres ini bisa masuk dan ngaruh ke sel-sel kita? Jawabannya ada di struktur super kecil di ujung kromosom kita. Yuk kenalan sama penjaga waktu biologis kita, namanya telomer. Analogi paling gampangnya gini deh, bayangin tali sepatu. Ujung plastiknya itu kan penting banget biar talinya nggak berantakan dan rusak. Nah, telomer itu fungsinya persis kayak gitu, tapi buat DNA kita. Dia ngelindungin kode genetik kita yang berharga biar nggak rusak setiap kali sel kita membelah diri. Kalau mau lebih ilmiah dikit, telomer ini tuh bagian krusial dari mesin sel kita. Tanpa mereka, tiap kali sel membelah, informasi genetik kita bisa terkikis. Akibatnya, sel bisa berhenti berfungsi dengan benar atau bahkan mati. Jadi, penting banget kan? Sebenarnya proses memendek ini normal banget kok. Ini emang bagian dari penuaan. Setiap kali sel kita membelah, entah buat perbaikan atau gantiin sel yang udah tua, jam telomer ini berdetak. Dan telomernya jadi sedikit lebih pendek. Ini siklus kehidupan, tapi di level mikroskopis. Nah, disinilah kita sampai ke pertanyaan utamanya. Kalau memendek itu proses alami, apa jangan-jangan stres, apalagi stres berat dari masa muda, bisa bikin jam itu berdetak jauh lebih cepat? Apa benar pengalaman hidup kita bisa mempercepat proses penuaan ini? Para peneliti akhirnya ngumpulin data dari 38 penelitian berbeda buat lihat gambaran besarnya. Hasilnya? Cukup jelas. Walaupun nggak semua studi hasilnya sama persis, polanya signifikan banget. Lihat deh, hampir setengah dari penelitian ini nemuin hubungan langsung antara pengalaman masa kecil yang sulit sama telomer yang lebih pendek. Ini bukti nyata kalau stres di masa muda itu bisa ninggalin jejak yang bisa diukur di penuaan sel kita. Tapi ya, hidup kan nggak sesimpel di laboratorium. Seiring kita tumbuh dewasa, banyak banget faktor lain yang ikut main. Makanan kita, olahraga, penyakit, dan lain-lain. Semua faktor ini juga ngaruh ke telomer kita, yang bikin efek dari stres masa kecil jadi lebih susah dilihat pas kita udah dewasa. Makanya, pada anak muda, hubungannya seringkali lebih jelas kelihatan karena gangguan dari faktor lain itu masih lebih sedikit. Oke, setelah lihat semua data ini, apa dong artinya buat kita? Kenapa sih penting buat ngertiin jam di dalam sel kita ini? Well, ini lebih dari sekedar fakta ilmiah. Ini tentang memahami cerita yang coba disampaikan oleh tubuh kita sendiri. Tapi yang penting banget buat diingat, sains itu nggak cuma fokus ke kerusakannya aja. Justru sekarang penelitian lagi bergeser buat memahami soal resilience atau ketahanan. Apa sih yang bikin sebagian orang lebih kuat ngadepin dampaknya? Jawabannya bisa jadi ada di hal-hal kayak dukungan teman dan keluarga, lingkungan yang stabil, dan kemampuan kita untuk mengelola stres. Hal-hal ini bisa jadi semacam tameng yang ngelindungin telomer kita. Jadi, sadar kalau pengalaman masa lalu mungkin udah ngaruh ke biologi kita, itu bukanlah sebuah hukuman mati. Justru sebaliknya, ini bisa jadi kekuatan. Ini ngasih kita alasan buat lebih sayang sama diri sendiri dan ngasih kita landasan ilmiah kenapa kita perlu banget memprioritaskan proses penyembuhan, ngurangin stres, dan membangun ketahanan di hidup kita yang sekarang.
Dan ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang dalam banget. Cerita hidup kita itu nggak ditulis di atas batu, bahkan di tingkat sel sekalipun. Dengan ngerti gimana stres membentuk kita bisa mulai belajar gimana caranya penyembuhan, istirahat, dan hubungan baik bisa membentuk kita kembali. Mungkin kita punya kekuatan buat nulis ulang masa depan sel-sel kita.